Kali ini Gen Film akan membawakan alur cerita film Accident Man. Accident Man merupakan film aksi trailer dari Inggris yang bercerita tentang seorang pembunuh bayaran bernama Mike Fallon. Dalam menjalankan aksinya, ia selalu sukses sehingga disukai oleh para kliennya. Dan inilah alur cerita film Accident Man. Film diawali oleh seorang yang sedang mabuk. Dia berjalan ke rumahnya. Di dalam rumahnya telah ditunggu oleh Mike Fallon. Ternyata Mike ingin membunuh orang tersebut. Mike Fallon adalah pembunuh bayaran yang memiliki kemampuan membunuh yang terlihat seperti kecelakaan. Si korban kali ini memasuki rumahnya. Ia ingin menyalakan lampu, tapi tetap tidak menyala. Kemudian ia melihat jam tangan yang bersinar di atas lemarinya. Kemudian diambil kursi kecil untuk dinaikinya. Setelah melihat jam tangan tersebut, Mike segera melempar tali yang membuat ia tergantung. Ia pun mati beberapa saat kemudian. Seusai melakukan aksinya, Mike mendatangi sebuah bar. Dia menyogok para penjaga untuk beristirahat dan membiarkannya melakukan kekacauan. Di dalam bar, Mike melihat seorang yang bertubuh gemuk sedang menggoda seorang wanita. Mike kemudian menantang si pria gendut tersebut. Si gendut merasa tertantang dan mendatangi Mike. Mike memukul wajah si gendut yang membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, teman-temannya menyerang Mike. Kekacauan pun terjadi. Akhirnya Mike merobohkan semua orang dalam bar tersebut. Mike menyebutnya dengan istilah PMT, Post Murder Tension atau tekanan setelah membunuh. Setelah melakukan PMT-nya, Mike kemudian pergi meninggalkan bar tersebut. Kini ia mendatangi markasnya, yakni Oasis, markas para pembunuh bayaran. Di dalam markas, Mike memperkenalkan rekan-rekan seprofesinya. Dimulai dari Cliff, si pembunuh, dengan cara brutal. Cliff beraksi dengan senjata kapak. Cliff's been driving Scotland Yard crazy for years. There's a fine line between a hired psycho. Pembunuh bayaran berikutnya adalah Pete. Ia membunuh dengan racun. Poisons people. Nobody. Kemudian Mick Mac, mereka adalah mantan pasukan khusus. Mac adalah pasukan udara khusus Inggris, sedangkan Mick adalah pasukan kata. Keahlian membunuh orang-orang besar dan terlihat seperti kejahatan jalanan biasa. Pembunuh bayaran berikutnya adalah Jane. Ia seorang wanita yang pandai menggunakan samurai. Jane memikat korbannya yang kemudian dihabisinya. Selanjutnya adalah Fred. Fred dikenal sangat jeli. Fred selalu melakukan uji coba yang kemudian menemukan metode membunuh. Ia bahkan pernah menghabisi semua tim sepak bola. Kemudian Big Ray, bos para pembunuh bayaran. Ia juga pernah menjadi pembunuh bayaran, namun kini memilih menjadi orang di balik layar. Kemudian Milton. Tugas Milton adalah menerima klien dan menugaskan salah satu pembunuh bayaran sesuai dengan cara pembunuhan yang diinginkan si klien. Milton juga menjadi orang yang paling tidak disukainya karena mengambil 15% dari bayaran para pembunuh. Setiap pembunuh ingin memukul Milton, tapi peraturan di markas Oasis terpampang tidak boleh menyentuh Milton. Mike kemudian mendapatkan bayarannya. Milton kemudian menugaskan Mike untuk membunuh orang lagi. Si klien menginginkan pembunuhan dengan cara bersih atau terlihat seperti kecelakaan. Maka Mike lah pilihan yang tepat. Keesokan harinya Mike melakukan aksinya. Mike berada di atas gedung. Ia kini bersenjata layaknya sniper. Namun Mike menggunakan polikarbon yang diisi oleh pecahan kaca. Ketika sebuah mobil melintas, Mike menembak ban mobilnya yang membuat laju mobil tak terkendali yang membuatnya menghantam si korban. Dengan begitu si target kini telah meninggal karena kecelakaan mobil. Mike pun kembali berhasil menyelesaikan misinya kali ini. Di dalam rumah, Mike memutuskan melakukan PMT-nya. Namun ia selalu terbayang-bayang mantan pacarnya, yakni Beth Carpenter. Beth meninggalkan Mike. Ia memilih tinggal bersama dengan Charlie yang merupakan kekasih barunya yang sesama jenis. Milton mengirim pesan suara kepada Mike.
Ia meminta Mike mengambil bayarannya besok jam 9 malam di belakang gedung Odeon Cinema. Mike pun mendatangi tempat yang ditunjuk Milton. Sesampainya di sana, bukannya uang, Mike justru ditembak oleh pembunuh bayaran yang lain. Mike berhasil berlindung di samping mobil. Setelah kehabisan peluru, si penembak menjalankan motornya untuk kabur. Namun sial, ia mendapati jalan buntu yang mengharuskan memutar balik motornya. Melihat hal itu, Mike tidak tinggal diam. Ia menjatuhkan si pemotor tersebut dan berkelahi dengannya. Rupanya si pembunuh bayaran yang dihadapi Mike masih amatir. Dengan mudahnya Mike dapat membunuhnya. Di tengah malam, Mike mendapat pesan suara dari Charlie. Ia mengabarkan bahwa Beth adalah merupakan mantan pacar Mike telah meninggal. Di pemakaman, Mike hanya memandang dari kejauhan. Selesai acara pemakaman, Mike mendatangi kuburan Beth yang kemudian ditemui Charlie. Charlie kemudian menceritakan kronologi kejadian yang menimpa Beth. Ia juga memberitahu Mike bahwa Beth telah hamil anaknya Mike. Kematian Beth membuat Mike terpukul lantaran Beth sedang mengandung anaknya. Di rumahnya, Mike menonton televisi yang menyiarkan tentang kematian Beth. Dalam berita, Beth dinyatakan overdosis oleh obat-obatan terlarang. Dalam berita tersebut juga menyebutkan bahwa Beth adalah seorang aktivis lingkungan hidup. Beth juga meminta penutupan fasilitas listrik biomedo nuklir. Mike yang juga pembunuh tidak mudah menerima isi berita tersebut. Ia memutuskan untuk mengambil berkas kematian Beth dan mendatangi lokasi pembunuhannya. Di tempat kejadian pembunuhan, Mike mencoba membayangkan apa yang terjadi. Ia membayangkan sesuai yang diketahui melalui berita. Then these burglars decided to have their fun. So these two drug addicts did all this. Namun menurut Mike masih ada yang janggal. Ketika ia memeriksa berkasnya, ia menemukan bahwa jejak dari obat penenang yang ditemukan di darah korban untuk mengobati rasa takut yang berlebihan, yakni sangat takut saat menaiki pesawat. Dari sana Mike semakin curiga. Mike tahu bahwa Beth tidak takut menaiki pesawat. Ia kini yakin bahwa ini adalah ulah dari pembunuh profesional. Mike lantas membayangkan terjadinya perampokan kembali. Ia kini memperkirakan pelakunya adalah Mick Mac yang merupakan rekannya sendiri. Mike kemudian mendatangi tempat Mick dan Mac berlatih. Mike menjelaskan tentang kematian Beth. Mike juga menjelaskan bahwa di aliran darah Beth terdapat obat penenang yang biasa mereka gunakan. Akhirnya Mick mengakui segalanya, bahwa memang dialah dan Mac lah yang melakukan pembunuhan terhadap Beth. Mick juga menyebut bahwa ini hanyalah bisnis. Kemarahan Mike kembali meledak. Ia memutuskan menghajar kedua rekannya tersebut, dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya mereka berdua dapat dikalahkan oleh Mike. Bahkan Mike juga mematahkan rahang Mark. Setelah perkelahian, Mike mendapat jawaban yang menyuruhnya adalah Milton. Mike kemudian mendatangi markas Oasis. Dengan tergesa-gesa Mike ingin mendatangi Milton. Big Ray menyapa Mike dengan mengatakan, "Tidak di sini, Mike." Big Ray juga memperingatkan bahwa Mike dalam bahaya saat ini. Big Ray kemudian menunjukkan ke papan peraturan yang ada di sana, yang mengatakan tidak ada yang boleh menyakiti Milton. Big Ray mencoba menenangkan Mike. Ia juga menegaskan bahwa setiap pembunuhan yang dilakukan Mick dan Mac bukanlah masalah pribadi. Semua itu berdasarkan bisnis semata. Mike menjelaskan bahwa Beth sedang mengandung anaknya. Big Ray menanggapi dengan mengatakan semua itu adalah omong kosong. Perbincangan mereka kemudian berubah menjadi memanas, bahkan Ray juga memecahkan gelas yang dipegang Mike. Sambil memegang senjata yang ada di bawah mejanya, Ray meminta Mike untuk berhenti melakukan aksi gilanya. Mike yang mengetahui bahwa ia telah diarahkan senjata, ia pun menyetujui permintaan Ray. Namun ia masih bertekad melakukan aksi-aksi berikutnya. Kemudian Mike pergi meninggalkan Ray. Di dalam perjalanan, Mike kembali mengingat kenangannya bersama Ray. Sebelum mengenal Ray, ia bukanlah apa-apa. Ia hanya seorang pemuda pengantar koran. Bahkan seringkali ia menjadi tempat target pemakaman oleh teman-temannya. Ia dikejar hingga dipukuli, hingga akhirnya ia melihat aksi Big Ray. Kemudian Mike memutuskan mengikuti Ray dan merekam setiap aksi pembunuhan yang dilakukan Ray.
Di suatu hari, Mike memberanikan diri menemui Ray. Mike ingin belajar bela diri agar bisa melawan orang yang sering memalaknya. Ia memberitahu rekamannya kepada Ray. Mike hampir saja dibunuh oleh Ray. Berkat kecerdasannya, Mike mampu meyakinkan Ray. Mike mengancam jika ia dibunuh, maka salinan rekaman yang ada di rumahnya akan dikirim ke polisi. Mendengar hal itu, Ray tiba-tiba tertawa dan mulai menyukai Mike. Dibantu oleh Ray, Mike akan melakukan pembunuhan pertamanya. Kali ini targetnya Romeo, pemimpin pemalakan tersebut. Ray dan Mike menyebutnya dengan istilah defenestasi atau melempar seseorang keluar jendela. Ray kemudian memberi Mike uang untuk dipasang di antena TV Romeo. Setelah dipasang, Mike bersembunyi di kamar Romeo. Kemudian Romeo di dalam kamarnya, ia melihat selembar uang menempel di antenanya. Dengan hati-hati Romeo ingin mengambil uang tersebut dan tibalah aksi dari Mike. Ia mendorong Romeo hingga terjatuh. Romeo pun meninggal. Setelah melakukan pembunuhan pertamanya, Mike kemudian direkrut oleh Ray untuk menjadi pembunuh bayaran. Mike menyanggupinya yang kemudian diajari semua cara-cara membunuh oleh Ray. Ray menyampaikan bahwa ada 3 peraturan penting, yakni jangan pernah marah, jangan pernah terlibat, jangan pernah tertangkap. Kembali dengan Mike yang mengendarai motor menuju ke tempat Charlie. Kini Mike menyadari telah melanggar 2 dari 3 peraturan tersebut. Sesampainya di tempat Charlie, Mike segera memberitahu bahwa Beth bukanlah dibunuh oleh preman biasa, melainkan dibunuh oleh pembunuh profesional. Charlie tidak mudah percaya ucapan Mike, hingga datang Cliff yang menyerang mereka berdua. Tidak punya pilihan, Mike terpaksa bertarung melawan Cliff. Tanpa sengaja Mike membunuh Cliff dengan kapaknya sendiri. Kemudian Mike meyakinkan Charlie bahwa Cliff datang bukannya untuk membunuhnya, melainkan untuk membunuh Charlie. Charlie akhirnya mempercayai semua perkataan Mike adalah benar. Akhirnya Charlie menceritakan tentang Beth. Ia terlibat urusan dengan pengusaha minyak. Perusahaan tersebut ingin mengebor di Laut Utara, namun ditentang oleh Beth. Charlie meyakinkan informasi detailnya ada di komputer milik ayah Beth. Mike pun meminta Charlie mendatangi rumah Beth dan menyalin semua informasi tentang perusahaan minyak tersebut. Kemudian Mike pergi dan mendatangi tempat pijat. Ternyata Milton sedang dipijat di sana. Setelah memukul pingsan si pemijat, kini Mike meminta Milton untuk membocorkan siapa klien yang menginginkan kematian Beth. Mike yang sudah dilanda emosi tidak lagi menghiraukan peraturan Oasis. Ia memukul dan menyiksa Milton untuk mendapatkan nama klien tersebut. Akhirnya Milton membocorkan bahwa kliennya adalah Leonard Kent. Ketika Mike meninggalkan tempat tersebut, si pemijat kembali tersadar. Akhirnya perkelahian kembali terjadi. Si tukang pijat pun kembali tak sadarkan diri. Charlie kemudian menelpon dan meminta Mike mendatangi di pemerintahan base. Sementara itu, emosi Big Ray kian tak terbendung. Ia juga memerintahkan pembunuh bayaran yang lain untuk membunuh Mike. Lanjut dengan Mike. Ia kini menemui Charlie. Charlie menjelaskan semua informasi yang didapati dari file milik Beth. Dari keterangan Charlie dan informasi yang didapati Mike sebelumnya, akhirnya mengerucut ke nama Leonard Kent. Mike pun mendatangi tempat Leonard Kent. Perdebatan Kent dengan Mike pun terjadi. Mike yang sedang emosi hampir saja melemparkan keluar jendela. Akhirnya Kent mulai ketakutan. Ia memberitahu Mike bahwa Zimlah yang memerintah untuk menghabisi Beth. Ia juga memberikan Mike bukti rekaman. Di saat keduanya berbincang, tiba-tiba Micmac datang. Mereka langsung menembak membabi buta. Kent pun tertembak, sedangkan Mike mampu menghindar. Mike melempar granat yang kemudian ditendang oleh Mike. Kemudian granat meledak di dekat Mick dan Mark. Dengan cepat Mike menghampiri dan menendang keduanya. Perkelahian kembali terjadi. Mike terbunuh oleh tembakan Mick. Kini tinggal Mike dan Mick. Akhirnya Mick berhasil dirobohkan oleh Mike. Di luar pintu ternyata Pete langsung menyergap Mike. Pete dapat dikalahkan menggunakan racunnya sendiri.
Selanjutnya Fred. Mike memukul wajahnya Fred yang membuatnya tak sadarkan diri. Mike juga membawa perban milik Fred. Mike pun berangkat ke tempat Zim. Di tempat Zim rupanya Jane dengan samurainya telah menunggu kedatangan Mike. Ketika Mike datang, keduanya pun bertarung. Jane yang terdesak akhirnya menggunakan samurainya. Mike berhasil mengambil samurai Jane dan menusuknya. Jane pun mati di tangan Mike. Kini hanya tinggal Mike dan Zim. Zim yang memang miliarder menawarkan uang untuk Mike. Ia akan memberikan berapapun yang diminta, asalkan membiarkan tetap hidup. Tetapi Mike tidak tertarik dan tetap membunuhnya. No thanks. Kemudian Mike mendatangi Big Ray. Mike memberitahukan bahwa timnya kini telah tiada. Mike juga memberitahu bahwa Milton selama ini sudah mengkhianatinya. Mengetahui hal itu, Ray pun emosi dan langsung menghajar Milton. Dengan susah payah, Milton kembali berdiri dan meminta maaf kepada Ray dan Mike. Milton mengakui bahwa ia serakah. Melihat luka di dahi Milton, Mike memberikan perban kepada Milton. Perban tersebut milik Fred yang terkena beracun. Benar saja, ketika dipasang di luka Milton, Milton pun meninggal saat itu juga. Ketegangan antara Mike dan Ray seakan mencair. Tiba-tiba Ray mengambil senjata yang ada di bawah mejanya dan menodongkan ke wajah Mike. Mike yakin Ray tidak akan melakukannya. Benar saja, Ray yang telah mendidik Mike seperti anak sendiri tidak tega melakukannya. Akhirnya, film ditutup setelah Big Ray mengusir Mike dari tempatnya. Dan Mike pun pergi meninggalkan Ray. Film pun selesai. Sekian dulu video kita kali ini. Dan yang mau request silahkan tuliskan di komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like videonya. Agar kami terus semangat berkarya.